lihat basis anggarannya, sama di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementerian ini. Saya akan masuk ke anggaran 2025. Coba slide 6 ya. Kemudian anggaran kita 2024 pimpinan sebesar 1.229 miliar sudah realisasi kurang lebih sekitar 43%. Jadi alhamdulillah udah berjalan baik. Nah, sekarang kita masuk babak baru pimpinan tentang program 2025. Pimpinan saya kebetulan sama pimpinan ini kan pernah kita sama-sama di satu organisasi dan melakukan perdebatan tentang bagaimana diskursus tentang sebuah pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan program negara. Dalam berbagai kesempatan kalau kita bicara tentang rumus pertumbuhan ekonomi kita, itu kan konsumsi plus investasi, ekspor impor dan spending government pemerintah. Kalau kita mengikuti pidato-pidato pimpinan negara kita maupun pemaparan dari Bapenas, nanti Prof. Haris tolong luruskan kalau saya salah, maupun dari Kementerian Keuangan, dengan kondisi global yang tidak menentu, konsumsi yang tidak bisa kita pacu, maka yang kita dorong adalah ekspor impor, daya beli masyarakat, dan investasi. Artinya hulunya ini adalah investasi. Dan oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, dan masuk ketua umumnya Pak Ketua Pak Sarmuji, yang utamanya Menko Perekonomian juga mengatakan bahwa esensi penting dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di 2025 di atas 5% itu harus investasi. Namun apa yang terjadi? Saya tidak tahu ada teori ekonomi baru atau Pak Haris ini kan orang akademisi ekonomi ya. Jadi kalau saya sekolah di kampung dulu, antara target dan kebijakan itu harus inheren, harus ada benang merah. RKP kita di tahun 2025 itu 1.850 triliun sampai dengan 1.900 triliun. Itu sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, sebagai salah satu syarat. Dan itu untuk mendorong ekspor impor, produk hilirisasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Karena penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas itu salah satu cirinya adalah upah yang cukup. Kalau hanya upah UMR bagus juga dalam rangka padat karya, tapi kita akan mendorong untuk pertumbuhannya itu lebih baik, lebih berkualitas. Namun apa yang terjadi pimpinan? Saya tidak bermaksud untuk mengeluh, enggak. Saya hanya memberikan satu diskursus untuk kita. Kalau tanggung jawabnya dinaikkan, idealnya itu juga harus dibanding dengan anggaran. Saya pikir itu di kampus manapun, di sekolah manapun. Karena beda dengan membangun gedung, beda dengan membangun jalan, beda dengan membangun jembatan. Kalau membangun gedung, membangun jembatan, membangun jalan, nggak ada uangnya, nggak usah dibangun. Kalau RKP itu bicara angka nominal, dan ini akan berpengaruh tentang proses pertumbuhan ekonomi nasional kita 2025. Apa yang terjadi pimpinan? Kalau kita lihat pada basis anggaran kita, coba lihat di slide nomor 6. Coba lihat slide nomor 6. Itu beban target investasi naik, tapi dibarengi dengan kenaikan anggaran. Gitu loh. Nah, ini tahun 2025, saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini. Ini kita belajar semua ini. Karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini karena belum saya menemukan teorinya. Kalau memang pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota DPR punya teori baru, tolong ajarin saya. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan 1.850 triliun, anggarannya diturunkan dari target 1.400 triliun 2023 dengan anggaran 1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan tapi anggarannya diturunkan menjadi 600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung. Saya sejak kecil udah berdagang karena
menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua umum ini belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru nih. Dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini. Nah karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, maka saya menurunkan RKP saya koreksi menjadi 800 miliar. Jadi saya ingin mengatakan dalam forum yang terhormat ini, RKP yang dibuat oleh Bappenas dan Menteri Keuangan 1.850 triliun itu tidak inheren bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan. Nggak apa-apa biar media tahu. Jadi saya menyarankan kepada pimpinan lewat rapat yang terhormat karena Bapak-Bapak mewakili rakyat, kita revisi aja RKP-nya. Dari 1.850 triliun menjadi 800 triliun karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak mau juga menjadikan staf saya menjadi kambing hitam besok nanti kalian rapat kemudian anggota DPR yang terhormat ini nanya kepada mereka dikasih beban, nggak dikasih fasilitas. Kalau saya kan, insya Allah kalau umur panjang sampai Oktober selesai. Tapi mereka kan dilanjutkan gitu kan, gitu loh. Jadi saya tidak ingin meninggalkan legacy yang kurang bagus untuk tim saya gitu loh. Jadi dan ini bisa menjadikan sebagai nominasi. Begitu ada rapat nanti pasca 2024, 2025 kalian meminta pertanggungjawaban kepada tim saya. Jangan meminta 1.850 triliun untuk realisasi investasi. Jadi 800 triliun aja pimpinan. Ya terserahlah gitu. Dan menurut saya ini teori yang belum pernah saya temukan. Tapi kalau pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat punya tanggapan lain terhadap teori baru, tolong ajarin kami, biar kami bisa menyesuaikan. Yang kedua pimpinan, saya pikir tidak ada lagi program yang perlu kita bahas, hanya itu saja. Apa yang mau dibahas? Dan 620 triliun ini kita mendorong pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, sangat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementerian ini. Dan kalau boleh pimpinan kalau begini terus ya rapatnya cukup 1 tahun 1 kali saja lah apa yang kita evaluasi kalau model kayak begini. Saya pikir itu aja pimpinan supaya rapatnya bisa cepat selesai. Terima kasih. Kalau bilang mohon maaf.